Saya Sulaiman. Saya Ilham. Saya Tiha. Saya Ismi. Saya Luci. Berdasarkan Perda Kota Serang nomor 6 tahun 2011, seharusnya 30% wilayah kota adalah ruang terbuka hijau, termasuk alun-alun ini. Nah, namun pada kenyataannya, area hijau dari tahun ke tahun semakin berkurang. Banyak tertutup bangunan, lapak, serta parkiran. Padahal fungsi utamanya itu menjaga keseimbangan lingkungan. Jadi, masihkah alun-alun ini bisa disebut sebagai ruang terbuka hijau atau tinggal ruang terbuka tanpa hijau? Menurut kami, ruang terbuka hijau tidak hanya berkaitan dengan pohon atau taman, tetapi juga tentang bagaimana ruang tersebut memberikan kehidupan pada warga kota. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang nomor 6 tahun 2011, setiap kota seharusnya memiliki minimal 30% ruang hijau dari luas wilayahnya. Namun kenyataannya target tersebut belum sepenuhnya tercapai. Karena itu, partisipasi masyarakat sangat penting untuk menjaga dan memanfaatkan ruang terbuka hijau agar tetap bersih, indah, dan bermanfaat bagi semua. Sebelumnya dengan Ibu siapa, Bu? Neneng. Ibu Neneng. Ibu Neneng, terima kasih atas waktunya. Jadi kami di sini mau sedikit bertanya-tanya terkait pengunjung yang mengunjungi alun-alun di sini. Kira-kira Ibu biasanya berapa kali? Sering apa jarang, Bu? Kalau 3 bulan terakhir ini sering 3 bulan terakhir ini sering. Biasanya kalau kesini ngapain, Bu? olahraga, Olahraga. Jalan sore apa jalan pagi? Kalau tergantung, kalau anaknya sekolahnya sekolah siang pagi, kalau sekolah pagi ya sore gitu. Sekosongnya ya, Bu. Sekeburunya. Kira-kira menurut Ibu di sini fasilitasnya kayak tempat sampah maupun kamar mandi sudah bagus belum, Bu? Alhamdulillah sih sudah bagus. Sudah bagus. Bersih gitu. Bersih. Terkait pohon-pohon di sini gimana, Bu? Kira-kira rindang apa tetap panas? Lumayan adem. Lumayan adem. Soalnya banyak juga pohonnya ya. Iya. Ya. Oke Bang, terkait ini nih Bang, alun-alun Kota Serang ini nih. Kalau menurut Abang nih, Abang seberapa sering sih kesini tuh? Dari saya sendiri ke alun-alun Kota Serang ini sering ya. Kadang kita ke tempat nongkrong yang di situ. Iya. Kadang kita juga ikut jogging di sini gitu tuh. Jadi kalau diomong seberapa sering banget. Soalnya kadang main, kadang ikut jogging. Jadi ya fleksibel aja juga. Oh, kalau misalnya sebelah sini tuh, kalau misalnya itu ramai terus apa gimana sih Bang? Di sini. Kayak pagi, sore gitu. Saya sebenarnya kesini tuh setiap sore ya. Pagi Sore, nggak pernah gitu. kesini saya. Kalau sore tuh saya lihat tadi sebenarnya masih agak sepian. Tapi mungkin agak sorean kesini jam 5-an
itu udah mulai rame di alun-alun ini. Banyak yang olahraga gitu. Kalau misalnya untuk hal-hal kenyamanan di sini tuh, kalau misalnya menurut abang tuh, kalau misalnya untuk aktivitas, kalau tim bersantai-santai dari alun Kota Serang ini tuh, itu tuh gimana sih bang? Kayak aktivitasnya gitu? Oke, Yang kalau banyak bangganya. buat kenyamanan ya, Ya. kalau menurut saya ya buat kenyamanan di alun itu udah best banget gitu, udah enak banget gitu. Buat nongkrong ada kan, buat olahraga bisa kita ada lapangannya, terus buat konser mungkin di sana juga ada kan lapangannya lagi. Buat kayak duduk-duduk santai bisa juga, soalnya udah disiapin tempat-tempatnya juga, jadi bagus lah. Kalau dari segi fasilitas nih, kalau misalnya menurut abang apa sih yang abang suka itu dari alun Kota Serang ini? Sebenarnya saya biasa kesini sama teman-teman tuh lebih seringnya nongkrong ya di nongkrong. tempat yang di situ tuh, jadi seringnya kemungkinan tempat nongkrong itu. Nah, kalau boleh tahu nih bang, ada saran nggak sih untuk alun Kota Serang ini untuk kayak hal diperbaiki atau mungkin hal-hal yang harus ditambahkan gitu dari alun Kota Serang, kayak kurangnya apa gitu? Oke, kalau menurut saya lebih ke tempat-tempatnya itu lebih diperbarui lagi aja gitu, kayak tempat duduknya, kayak misalkan fasilitas yang sudah lama, sudah lumayan bisa dibilang kumuh gitu, bisa diperbaiki, dicat ulang atau diperbarui seperti apa gitu. Yaudah, mungkin itu aja ya. Ya. Seputar sedikit-sedikit pertanyaan dari alun Kota Serang ini. Makasih bang ya. Ya, Oke, sama. makasih bang. Ya. Punten Pak, sebelumnya dengan Bapak siapa? Bapak Yaya. Bapak Yaya. Jadi mau nanya-nanya terkait alun-alun Kota Serang Pak. Biasanya nih kalau begini tuh rame-ramenya jam berapa Pak? Kalau pagi ramenya dari setengah 7 sampai jam 9 rame pagi. Kalau dari jam 9 ke jam 12 sepi, Panas ya. panas ya. Kalau sore rame Pak. Kalau sore ya dari jam 4 aja sampai jam 6 rame. Ya. Dibanding pagi, lebih rame pagi apa sore Pak? Sore. Sore. Sore ya. Biasanya tuh weekend atau hari biasa Pak? Hari biasa, kalau weekend ya tambah rame lagi. Tambah rame lagi ya. Ini sih Pak paling mau nanya terkait fasilitas di sini kayak toilet ataupun tong sampah. Kira-kira sudah tersedia belum Pak? Toilet udah tersedia di sana. Tong sampah udah tersedia. Tersedia banyak ya Pak? Iya. Terkait pohon-pohon di sini Pak, kira-kira sudah cukup belum Pak? Udah cukup adem belum pohon-pohon di sini? Kalau pohon-pohon alhamdulillah cukup lah segini mah. Perlu ditambah lagi nggak Pak? Ya kalau mau ditambah mah ya tambah lagi aja. Biar siangnya nggak Iya, panas. Iya. Nah, kira-kira Pak, ada saran nggak Pak apa yang perlu ditingkatkan atau yang perlu dibangun kembali? Kalau yang perlu ditingkatkan kan zaman sekarang kan buang sampah sembarangan ya. Itu harus ditambah tong sampah lagi nih. Ini kan nggak ada di sini tong sampahnya nih. Tong sampah dong berarti ya Pak? Iya, iya. Mungkin sekian dari saya ya Pak. Mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Siap, yuk punten ya. Dari hasil pengamatan kelompok kami bisa disimpulkan kalau pembangunan alun-alun ini sudah baik secara infrastruktur, tetapi masih kurang dalam aspek pemeliharaan dan partisipasi masyarakatnya. Dalam teori administrasi pembangunan, infrastruktur hijau seharusnya tidak hanya menekankan aspek fisik, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatannya. Itulah yang disebut pembangunan partisipasi kolaborasi antara pemerintah dan juga warga untuk menciptakan ruang publik yang berkelanjutan. Taman Sari seharusnya menjadi salah satu ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai tempat beraktivitas, bersosialisasi, dan juga berinteraksi bagi masyarakat. Namun, jika melihat kondisi di lapangan, Taman Sari itu justru berada dalam situasi yang berbeda dibandingkan dengan alun-alun Kota Serang. Nah, jika alun-alun Kota Serang dinilai cukup hidup karena banyaknya aktivitas masyarakat, meskipun menghadapi masalah pedagang, kaki lima, dan parkir liar, maka Taman Sari justru terlihat sepi dari aktivitas. Nah, beberapa fasilitas di Taman Sari juga tampak rusak, kurang terawat, dan juga tidak lagi digunakan sebagaimana mestinya. Dalam teori ruang publik, menurut Jan Gehl, semakin banyak aktivitas yang dapat muncul dari fasilitas yang tersedia,
maka ruang publik tersebut dapat dikatakan semakin berhasil. Tetapi di Taman Sari, kondisi fasilitas yang kurang layak membuat aktivitas masyarakat menjadi sangat terbatas. Bangku taman tidak nyaman digunakan, area bermain kurang terawat, dan juga jalur pejalan kaki tidak mendukung kenyamanan pengunjung. Akibatnya apa? Taman Sari belum mampu menjalankan fungsi utamanya sebagai meeting place atau dikatakan tempat bertemunya masyarakat. Interaksi sosial jarang terlihat karena minimnya pengunjung yang datang. Tidak banyak kegiatan olahraga, kegiatan komunitas, maupun aktivitas sosial lain yang biasanya hidup di ruang publik. Jika di alun-alun Kota Serang permasalahannya adalah terlalu padat dan kurang tertata, maka di Taman Sari justru permasalahannya terletak pada rendahnya pemanfaatan akibat lemahnya perawatan dan juga pengelolaan fasilitas. Nah, perbandingan itu menunjukkan bahwa persoalan ruang terbuka hijau tidak hanya terjadi karena tekanan aktivitas ekonomi, tetapi juga muncul karena kurangnya perhatian dalam pemeliharaan. Padahal, baik alun-alun Kota Serang maupun Taman Sari sama-sama memiliki potensi besar untuk menjadi ruang publik yang nyaman, sehat, dan bermanfaat bagi masyarakat jika dikelola dengan perencanaan yang tepat dan juga berkelanjutan. Agar ruang terbuka hijau seperti alun-alun bisa berfungsi secara maksimal, kami merekomendasikan beberapa langkah. Yang pertama, pemerintah daerah perlu memperkuat program pemeliharaan rutin dan penghijauan kembali. Yang kedua, melibatkan komunitas atau kelompok warga untuk ikut menjaga kebersihan dan kenyamanan taman. Yang ketiga, menyediakan fasilitas edukasi seperti papan informasi tentang pentingnya RTH. Dengan begitu, alun-alun tidak hanya indah secara fisik, tapi juga hidup secara sosial. Sekian dari kami. Dadah. Apa sih? Saya Adel. Atuh,